tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita akan menerima jambahan Tuhan dan hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Malaikat
Mari saya ajak untuk angkat tanganmu saudara yang ada dimanapun saudara berada. Memenuhiku, biar hadiratmu yang mencengkram setiap kami sore malam hari ini Tuhan, yang memenuhi setiap kami bait-Mu ya Tuhan. Tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, Engkau yang penuhi Tuhan dimanapun kami berada, dengan hadirat-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini tempat kudus-Mu Tuhan, ini tempat suci-Mu Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, selimuti kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam Your holy place, bawa kami masuk ke dalam Your secret place. We feel Your love and grace. As we stand face to face, now let
ini bukan sekedar menjadi lagu ya Tuhan, tapi biar hari ini dimanapun kami berada, dimanapun hari ini apapun kondisi kami ya Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam secret place-Mu ya Tuhan, tempat dimana kami berjumpa face to face dengan pencipta kami, tempat dimana kami temukan jawaban, tempat kami temukan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan hari ini hamba minta ya Tuhan, dimanapun hari ini kami berada, hadirat-Mu yang kuat itu yang melingkupi kami semua. Karena malam hari ini sesuatu akan terjadi yang ilahi, yang akan terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami berkata, Tuhan, kami tidak mau yang biasa, tapi kami mau yang ilahi, yang berasal dari Engkau. Karena kami tahu satu perkataan-Mu itu yang akan mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dan biar hari ini Engkau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami bisa menangkap, buat kami bisa mengerti. Buat hari ini kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba mau serahkan hari ini SHRK hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya datang ya Tuhan. Biar jadilah menurut kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sudah silakan boleh duduk. Shalom. Sekali lagi dengan lebih mantap, shalom. Saudara, hari ini sebelum saya mulai ada satu video klip yang saya mau tunjukkan buat saudara semua. Ini adalah video klip tentang selama hampir mungkin 1 bulan ini, bagaimana Harvest Center Tuhan berikan pelayanan baru, yaitu Harvest Care. Sebuah pelayanan yang mungkin dianggap banyak orang membahayakan, tapi justru disitulah saya melihat bagaimana Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah kita. Saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan thank you buat semua doa saudara, semua apapun dukungan, support saudara yang sudah saudara berikan. Kami mengucap syukur, dan biar hari ini video klip ini menjadi berkat buat setiap kita. Silakan. Cara baru nak, jangan lagi bilang itu rumah sakit. Sekarang kita beri nama Miracle Healing Center. No more rumah sakit. Dan Tuhan ingatkan saya, seorang dokter sudah almarhum di Surabaya. Seperti orang tua baik, pegang tangannya, tumpangi tangan di kepalanya. Senyum, dia tanya, kenapa kamu? Ini dok, saya gini-gini. Ya, nanti saya periksa. Tapi kamu ini kelihatannya bukan sakit, stres, nangis. Dokter, kau tahu? Ya, Tuhan beritahu saya. Oh gitu ya dokter ya. Ngomong, bertobat, terima Yesus. Pindah satunya. Periksa begini. Kalau sakit biasa ya dia tentu akan dia doain, tak doain ya. Kamu ke gereja mana? Setia nggak kamu? Tumpangi tangan. Kamu perlu Roh Kudus, tahu nggak? Nanti ketemu yang lain. Wah, dia ngerti ini. Kamu suka ke tempat-tempat keramat ya? Lo kok tahu? Itu keluar baunya. Ngerti aja langsung. Ini kamu tak omong panggil temanku ya. Ini bukan penyakit biasa ini. Tak obati percuma. Tahu nggak, ada nama Tuhan. Di zaman itu teknologi belum terlalu hebat. Terus dikenalkan temannya, ini Pak tolong ini. Dikirim alamatnya ini ya. Pelepasan. Bes waras. Terima Yesus. Loh, mungkin nggak saudara? Mungkin. Nah, ajaibnya di dalam Yesus, Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Di antaranya, kamu akan meletakkan tanganmu pada orang sakit dan orang itu akan. Nah, Anda dan saya kan nggak bisa praktek toh, buka praktek. Dokter yang boleh praktek. Seandainya semua dokter kita, anak-anak Tuhan,
beroperasi dengan karunia seperti itu. Bisa nggak menurut saudara? Bisa. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, yang lucu dari program ini adalah memang ini waktunya untuk kita terus mendengar akan suara Tuhan. Dan apapun yang Dia perintahkan, kita harus segera lakukan dan tidak boleh ditunda lagi. Saudara, sekitar mungkin beberapa bulan sebelum meledaknya kasus di kota Semarang, Tuhan taruh di hati saya adalah untuk melayani orang-orang tua. Saudara, Tuhan berkata mandikan mereka. Dan Tuhan bilang ada banyak orang yang sudah melayani anak-anak, ada banyak orang melayani orang tua, anak muda, lalu orang yang masih orang tua tapi tidak terlalu tua, belum lansia. Tapi Tuhan berkata jarang ada orang menyentuh lansia. Saudara, dan saya tanya, Tuhan, apa maksudmu untuk saya harus pergi ke rumah demi rumah dan memandikan orang-orang tua? Dan Tuhan berkata, biar di akhir hidup mereka mengenal nama Tuhan. Saudara, dan sejujurnya ketika Tuhan berkata seperti itu, saya sampaikan ke beberapa teman kami, dan ternyata ada beberapa yang bahkan berkata, kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan mau melakukannya. Dan sejujurnya di lubuk hati saya yang paling dalam pun saya juga berkata, kalau bukan Tuhan yang suruh, saya juga gak mau. Tapi hari itu entah bagaimana tiba-tiba melonjak kasus COVID ini di Semarang, dan tiba-tiba ada begitu banyak orang yang menghubungi kita dan meminta bantuan. Dan disitulah kita mengerti ini waktunya untuk kita bergerak. Dan pasien pertama Harvey Care adalah 2 oma-oma sudah lansia. Tidak ada satupun keluarganya yang berani masuk. Tidak ada satupun orang yang berani menjenguk. Dan dikabarkan yang satu ini sudah tidak sadarkan diri. Saudara, sejujurnya ketika kita datang, kami masih berpikir, oh ya, memandikan dengan selesai. Kita pindah ke opa-opa yang lainnya. Tapi ketika kita datang, kita cukup shock. Kita lihat kondisi rumahnya, masih semua semen, tidak ada cat sama sekali. Semua masih bentuk semen, peralatan, semua material semua masih di luar. Kita masuk ke lebih dalam dan kita temukan
Satu oma-oma sudah tidak sadar, satu oma-oma masih sadar tapi tidak bisa bicara. Saudara, ketika kita lihat kondisi yang satu tidak sadar, mohon maaf saudara, itu pipisnya sudah sampai kemana-mana. Saudara, dan di ranjang itu ada banyak pup berserakan, kamarnya bau sekali. Saudara, dan ketika kita masuk kita cukup shock, kita kaget. Dan ketika kita coba bangunkan yang sudah tidak sadar, tiba-tiba ngorok, mendengkur. Dan ketika itu saya tahu ini something wrong, ini ada something wrong. Saya telepon teman kami, anak kami yang juga suster, kami telepon dan dia bilang, "Sa, cepat bawa ke rumah sakit sekarang, kamu sedang berlomba dengan waktu." Saudara, kita coba secepat mungkin, kita mandikan dia secepat mungkin, karena dari atas sampai bawah semua pesing, bau air kencing semua. Saudara, kita coba gantikan, kita mandikan coba dengan sangat cepat. Kita mencoba untuk mengeluarkan, masukkan ke dalam mobil. Dan kalau saudara tanya ambulans ada enggak, saudara itu pakai mobil saya pribadi. Yang bahkan keluarganya berkata, mobil saya kecil jadi enggak bisa. Saya bilang dalam hati, emang mobil saya kurang kecil ya? Padahal benar-benar cuma muat 4 orang, enggak bisa lebih. Tapi hari itu ya udahlah, kalau tidak ada yang mau pakai mobil saya. Saudara, dan di depan rumah dari kedua oma itu, kok ya delalahnya, kebetulannya, atau mungkin diatur Tuhannya, jalannya lagi dirombak semua. Dan mobil tidak bisa masuk, di sebelah kanan gunung pasir, di sebelah kiri ada gunung batu bata semua. Dan mobil tidak bisa masuk, motor tidak bisa masuk. Dan kita coba keluarkan pakai kursi roda, kita coba keluarkan yang masih sadar, kita masukkan ke mobil. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita dapati di dalam rumah ketika kita kembali, oma yang sudah tidak sadar ini tiba-tiba tidak ada nafasnya. Saudara, dan ketika itu kami teringat adalah ketika kita memandikan beliau, kita ajak beliau terima Tuhan. Kita berkata, "Oma, terima Tuhan ya." Saudara, dan dia setengah sadar tidak sadar, dia cuman, "Terima Tuhan ya Oma." Tapi kemudian ketika kita kembali, Oma sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Saya tanya lagi dan mereka berkata, "Bawa ke rumah sakit." Otomatis naik mobil saya. Saudara, dan kebetulan ada anak kami yang panggilannya Imam. Dia duduk di belakang, menyebelahi, menjagai oma yang masih hidup. Saya tidak kuat hati untuk menyampaikan bahwa sebentar lagi datang oma-oma yang satu lagi, tapi sudah tidak bernyawa. Tapi kemudian ketika saya beritahu, saya mengucap syukur tidak kabur anaknya. Dia tetap menjadi imam di tengah-tengah perantara antara hidup dan yang mati. Dia benar-benar lakukan itu, dia pegang dua-dua omanya sampai kita sampai ke rumah sakit. Dan begitu sampai di rumah sakit, dokter menyatakan sudah tidak ada. Dan di saat itulah saya mengerti, ini maksud Tuhan. Adalah di akhir hidupnya, dia mendengar nama Yesus. Saudara, dan kalau saudara tanya hari ini masuk kemana, saya juga nggak tahu. Tapi itu cukup mentraumakan dalam hidup saya. Karena pasien saya yang pertama kali benar-benar dibawa pulang Tuhan ke surga. Dan kita pergi ke opa-opa selanjutnya lagi. Kita gotong lagi, kita bawa lagi ke rumah sakit. Kondisi sudah, nafasnya juga sudah mulai ngap. Di mobil kita cuma berkata, "Opa, Tuhan Yesus baik ya." Dan tiba-tiba muncul di mulut saya berkata, "Tuhan, ampuni setiap dosa apapun yang opa ini punya." Di mobil hanya terucap terus sepanjang saya perjalanan ke rumah sakit. Dan ketika itu di rumah sakit, kami taruhkan besok harinya kami dikabarkan, opanya juga pulang ke rumah Bapak. Saudara, dan sejujurnya ketika kita melihat itu, orang mulai bertanya, katanya engkau menumpangkan tangan, maka orang itu akan menjadi sembuh. Saudara, sembuh itu ada 2 macam tipe. Sembuh, benar-benar engkau sembuh, engkau recovery, engkau masih hidup, atau engkau sembuh total, artinya engkau pulang ke surga. Dan ketika ini mungkin banyak orang, kok gak jalan dengan sign and wonders. Saudara, tapi ini yang saya lihat bagaimana ajaibnya Tuhan. Saudara, di waktu minggu-minggu itu semua rumah sakit di Semarang full, penuh. Saudara, dan ada bahkan banyak orang pergi ke rumah sakit Solo, ke Jogja, mereka pergi ke luar. Karena di Semarang tidak ada rumah sakit sama sekali. Tapi yang ajaibnya dengan mobil saya yang kecil itu, saya masuk ke pintu emergency, saya masukkan 3 pasien,
dan tiga-tiganya diterima oleh rumah sakit. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ambulans, benar-benar the real ambulans. Pakai nguing-nguing, datang ke rumah sakit, disuruh pulang. Rumah sakit berkata, tidak ada tempat, carikan rumah sakit yang lain. Diusir. Tapi saya yang mobilnya cuma kecil, gak ada nguing-nguingnya. Masuk ke emergency, cuma model din, diterima. Bahkan dalam waktu dekat, langsung bisa didapatkan kasur, dapat infus, dapat oksigen, ditangani dengan baik. Dan menurut saya itu salah satu sign and wonders yang dari Tuhan. Hari ini kita terus bergerak, kita bantu sebisa mungkin, sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu. Dan sejujurnya ketika orang bertanya, gila ya kalian. Saya berkata, kalau bukan kita siapa lagi? Saya tidak bisa membayangkan jika hari itu saya menunda 1 hari saja. Saya undur 1 hari saja. Mungkin Oma yang masih sadar akan tidur dengan kondisi sudah menjadi jasad dan mayat. Baunya kayak apa? Tapi saya mengucap syukur Tuhan kirim kita tepat beberapa menit sebelum Oma itu dibawa pulang Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan, ini waktunya untuk saat seperti inilah kita ada. Jangan berhenti hanya karena kita takut. Jangan berhenti hanya karena kita terlalu memikirkan macam-macam. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan hari-hari ini, mari kita lakukan dengan segenap hati. Karena saya percaya jika Dia yang memerintahkan, maka Tuhan yang akan menjamin setiap hidup kita. Apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, bahkan tidak ada satupun sakit penyakit yang akan menyentuh hidup kita. Saya lagi mengucapkan terima kasih buat semua dukungan saudara, doa saudara, semua blessing yang saudara berikan. Saya mengucap syukur dan kita terus berdoa. Kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah tutup link pendaftaran. Kita akan terus buka, siapapun yang membutuhkan kita akan selalu ada. Saudara, dan kami mengucap syukur baru kali ini kita melihat banyak orang mulai cancel, artinya banyak orang mulai sembuh. Dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sangat dahsyat yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa biar di masa yang seperti ini, biar tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, hari ini ada sebuah ayat di Alkitab yang Tuhan taruh di hidup saya. Dan ini merupakan proteksi total yang sebenarnya Tuhan janjikan di tengah-tengah kita. Dan bahkan mungkin ayat ini sudah saudara baca berkali-kali, saudara, mungkin setiap hari. Yang seperti saudara pasti tahu, Mazmur 91. Saya percaya bahkan saudara mungkin sudah hafal akan ayat ini, atau mungkin ada yang masih dermimil. Tapi saudara, saya percaya ketika kita mengatakan akan firman ini, kita percaya ada proteksi Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi sebelum kita baca Mazmur 91, saudara, saya ingin saudara hari ini baca dengan pengertian yang berbeda. Saudara, menurut ada komentator akan Yahudi lama, Mazmur 91 ini mereka yakini sebagai mazmur yang diciptakan pada saat penciptanya sedang menghadapi yang namanya demonic attack. Atau serangan dari iblis, serangan dari kuasa gelap. Jadi mazmur ini berkaitan langsung dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita ketika kuasa gelap itu sedang menyerang kehidupan kita secara pribadi maupun pelayanan maupun pekerjaan maupun apapun yang sedang saudara hari ini kerjakan. Dan ayat ini sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa yang lahir justru pada saat ada demonic attack, ada serangan kuasa gelap. Saudara. Jadi Mazmur ini bukan sekedar angan-angan ciptaan manusia. Mazmur ini bukan sekedar ciptaan untuk membuat kita sedikit lebih tenang. Tapi ayat ini dijanjikan buat setiap saudara yang sedang mengalami serangan kuasa gelap. Saudara, firman ini begitu powerful, begitu luar biasa. Karena ini merupakan jawaban Tuhan atas apa yang merupakan jeritan umatnya pada waktu diserang oleh kuasa gelap.
Saya berdoa ketika kita sekali lagi sehabis ini kita akan baca Mazmur 91 dengan sebuah pengertian yang berbeda. Ini ayat diciptakan bukan cuma sekedar membuat kita merasa aman. Tapi ayat ini dijanjikan ini sebuah jawaban Tuhan untuk setiap kita yang sedang mengalami demonic attack atau serangan akan kuasa gelap. Dan hari ini kita mau lihat sekali lagi lebih jelas dan lebih dekat tentang firman ini. Mari sama-sama buka Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya mau ajak saudara untuk baca bersama-sama dengan saya. Deklarasikan sampai telinga kita mendengar. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular raga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara lihat akan janji Tuhan yang begitu luar biasa ini. Firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terkena penyakit sampar, engkau tidak akan terkena wabah yang menular. Engkau akan menonton ketika ribuan orang di sebelah kanan dan kirimu rebah. Dan itu tidak akan berakibat apapun dalam hidupmu. Ini sebuah janji Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab berkata malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga, menopang setiap langkah kita, supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Dan ini adalah merupakan proteksi total yang Allah janjikan buat setiap kita. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata, nak, ada banyak orang yang secara fisik kita merasa aman karena kita tinggal di sebuah rumah. Tapi hari-hari Tuhan berkata, ada banyak orang secara jiwa dan roh mereka gak punya rumah. Saudara bisa tahu apakah saudara punya rumah untuk jiwa dan rohmu adalah ketika engkau masih merasakan resah, engkau masih ketakutan, engkau tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan, dan engkau mulai tidak percaya dengan Tuhan. Engkau tidak punya proteksi total untuk jiwa dan rohmu. Secara fisik kita punya, tapi secara jiwa dan roh kita masih suka goyah dan membuat ketakutan, keresahan yang berlebihan. Tapi hari ini Tuhan janjikan Mazmur 91 untuk proteksi bukan hanya sekedar tubuhmu, tapi untuk tubuh, jiwa, dan rohmu.
ada proteksi total yang mau Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tapi saudara, berapa persen orang yang benar-benar mengalami ini? Saudara, ada berapa banyak orang Kristen tahu bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita? Tapi berapa banyak persen mereka tidak mengalami akan janji Tuhan ini? Saudara, dan jika itu hanya mungkin 0,01% yang menikmati, untuk apa ayat ini ditulis? Untuk apa? Tapi sekali lagi kalau saudara perhatikan, dari pihak Tuhan tidak pernah salah. Yang selalu salah adalah di pihak kita. Dan jika saudara perhatikan lebih dekat, ada kunci untuk kita menikmati pasal yang begitu ajaib ini. Karena seringkali kita memperhatikan janjinya, tapi kita tidak memperhatikan cara untuk mendapatkan janji itu. Kita lihat berkatnya, tapi kita tidak melihat caranya supaya janji itu tergenapi dalam hidup setiap kita. Dan kalau saudara perhatikan ayat pertama dan ayat yang kedua, dan saudara melakukan itu dan menjalani itu, maka secara otomatis semua janji Tuhan di Mazmur 91 itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Mazmur 91 ayat yang pertama, kalau saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang-orang yang bisa terima Mazmur 91 adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ia yang tinggal di tempat rahasia daripada yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Saudara, ketika saya baca ini, saya menyadari bahwa firman ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Tapi firman ini berlaku untuk orang-orang yang tinggal di tempat rahasia daripada yang maha tinggi. Dan kalau saudara hari ini bertanya, di mana secret place ini? Di mana tempat rahasia Tuhan ini? Mari buka sama-sama di Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau saya saudara izinkan, mari kita mundur sedikit, kita baca dari ayat yang kelima. Saudara. Ayat yang kelima. Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak punya secret place. Karena ada satu kebutuhan jiwa kita, yaitu recognition. Kebutuhan untuk ingin dikenal orang. Kebutuhan untuk kita ingin dipuji orang. Kita berdoa menggunakan kata-kata yang paling indah supaya orang berkata, wah, doamu begitu indah. Kita mengangkat tangan sambil alis kita kerut-kerutkan. Hanya untuk orang melihat, oh betapa rohaninya kamu. Kita mungkin pamer Alkitab kita yang kita baca setiap hari, kita baca dengan terbuka. Dulu saya lihat orang tuh keren. Kalau buka Alkitab sampai Alkitabnya bisa balik lagi ke bawah itu, berarti sering dipakai. Tapi kalau yang dibukanya cekiprit, berarti belum pernah dibuka itu Alkitabnya. Tapi zaman dulu orang kan buka Alkitabnya belas. Dengan ada tulisan-tulisan.
Orang akan baca, bawa di kebaktian dengan penuh percaya diri. Waktu suatu hari Papi pernah bilang, setiap manusia kita perlu yang namanya pujian. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Saudara sering dipuji, saudara akan sombong. Saudara sering ditegur dan tidak pernah dipuji, saudara akan minder. Maka hari itu Papi suka berkata balance. Kamu harus seimbang. Dipuji, dididik, ya wes. Jangan seperti Saul yang membudekkan diri, membuat akhirnya mentulikan diri, hanya dia mau mendengar yang baik-baik aja, tapi yang didikan tidak mau didengar. Maka itu akan membuat kita sombong. Suatu hari, saya masih ingat saya buat acara Valentine's Day, True Soulmate. Kita buat acara anak-anak youth dan kita buat acaranya berhasil. Wow. Dan banyak orang, mungkin 10.000 anak muda datang semuanya. Tapi hari itu adalah hari yang paling menyedihkan buat saya. Karena satu hari sebelum KKR itu, ada satu orang datang ke saya bawa kertas. Dia bawa kertas, dia isi semua properti untuk drama. Dia kasih ke saya, dia bilang, ini belikan semua. Saya baca, kacamata 5, minta soto ini, lontong opor ini, mintanya begini, minta handphone, minta apa. Saya bilang, kacamata belilah, pinjemlah, enggak, harus beli, harus baru. Saya batin loh dalam hati saya, uangnya sopo. Tapi hari itu dia kasih saudara, dan di saya terima, saya merasa saya seperti dibabukan. Dan hari itu dengan mungkin kesombongan saya marah, saya telepon Papi, saya bilang, Papi, kok bisa sih ada orang kayak begini? Saya bilang, suruh beli kacamata 5 pasang itu kan gak murah. Saya bilang, kuasa saya disuruh-suruh kayak pembantu. Lalu saya bilang gitu Papi saya. Dan ketika itu ternyata di balik itu, Papi saya kesel dengan orang yang membabukan anak kesayangannya. Tapi hari itu yang saya lihat, Papi itu ajaib. Papi itu sekesel-keselnya orang, kalau itu baik buat anaknya, beliau akan izinkan itu terjadi. Dan hari itu yang saya harapkan adalah Papi menjadi pembela saya, karena saya tahu nih anak ketemu Papi saya kegencet pasti, habis. Tapi hari itu yang saya dapatkan reaksi dari Papi saya, adalah Papi saya bilang gini, ya baguslah. Tiap kali kamu lihat acara ini 900 orang dibaptis malam itu, setiap kali kamu mau sombong, kepalamu mau besar, Tuhan ingatkan kamu, kamu jadi babu loh di acara itu. Terus kempes. Baguslah untuk menyeimbangkan. Saudara, hari ini saya mengucap syukur bagaimana Tuhan terus menyeimbangkan jiwa saya. Bagaimana kadang saya butuh dipuji, kadang saya butuh dididik. Melalui siapa? Banyak orang di sekitar saya. Termasuk melalui orang-orang yang tidak saya kenal. Tapi saya mengucap syukur itu menyeimbangkan akan jiwa saya. Sudah sekali lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saudara. Dan recognition ini jika kita tidak tekan, ini akan menjadi bahaya. Jika kita terus-menerus ingin dipuji, ingin dikenal, kita terus-menerus memamerkan kehebatan kita, dan sampai orang-orang berkata, orang ini hebat, orang ini luar biasa. Wah, lihat orang ini sungguh ajaib. Artinya, kita sudah mendapatkan upah kita itu. Kalau saudara melakukan sesuatu tanpa motivasimu untuk dilihat orang, upahnya dari mana? Dari Tuhan. Bahkan ketika kau mengerjakan sesuatu yang tidak satu pun orang tahu, upahnya dari mana? Dari Tuhan. Tapi kalau kita pamerkan dengan maksud motivasi memamerkan, hati kita untuk pamer, dan orang memuji kita, upah kita itu. Bukan berarti kita tidak boleh, jangan puji aku, bukan begitu. Tapi motivasi sikap hatimu ketika engkau melakukannya, apakah itu untuk Tuhan atau engkau sedang pamer,
engkau sedang show off ke orang-orang dan menunggu mereka berkata betapa hebatnya kita. Dan ketika kita hanya ingin untuk dipuji-puji, ya sudah, pujian itu upahnya yang cuman sekelibet lewat itu. Tapi ketika upah yang dari Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa dunia ini tawarkan di tengah-tengah kita. So, mari kita kembali lagi ke ayat yang ke-6. Firman Tuhan juga berkata, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ada sebuah terjemahan bahasa Inggris sangat bagus. Di terjemahan ini katakan, pray to thy Father who is with you when you are alone. Berdoalah kepada Bapamu yang bersamamu ketika kamu sendirian. Secret place adalah tempat di mana kita hanya ada kita dan Tuhan. Tidak ada lampu, tidak ada kamera, tidak ada orang yang ngeliatin. Cuman hanya ada kita dan Tuhan. Dan itu adalah secret place. Dan kalau saudara mau menikmati Mazmur 91, datanglah kepada Bapamu yang bersama dengan kamu di saat kamu sendirian. Akibatnya, Bapa bukan cuma membalas, tapi shall reward thee openly. Akan membalas, menghadiahi engkau, memberkati engkau secara terbuka. Mazmur 91 itu yang akan turun di tengah-tengah kita. Alkitab yang berkata, he who dwells in the secret place. Ketika kita mulai ada persekutuan yang intim dengan Bapa kita di surga. Mungkin hari saudara berkata, tapi aku gak punya kamar kosong. Aku gak punya tempat. Mungkin saudara berkata, aku gak punya waktu untuk sendirian. Saudara, bukan tempatnya. Tapi dimanapun saudara berada, saudara boleh di luar, di pinggir jalan, di mobil, di motor. Saudara tidak selalu di dalam kamar. Karena bukan kamarnya, bukan tempatnya. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga, disitulah kita sedang masuk ke dalam secret place. Hanya ada kita dan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersekutu dengan Dia, kita menjadi intim dengan Dia. Itulah secret place dalam hidup setiap kita. Saudara, saya pribadi, Tuhan paksa saya untuk sendirian. Karena saya mengerti kalau saya di Indonesia, saya jarang sendirian. Selalu rame-rame. Apalagi Hedi Sally nempel. Tidak mungkin kemana-mana. Ke toilet pun mungkin juga akan bersama-sama. Jadi saya itu hampir tidak mungkin saya bisa sendirian kalau di Indonesia. Dan ketika mungkin beberapa tahun mungkin setelah papi meninggal, papi pulang ke rumah Tuhan, Tuhan suruh saya pergi ke Eropa sendirian. Dan entah kenapa kalau sampai hari ini saya mikir kok nekat juga ya gitu. Saya bilang uang juga nggak terlalu bawa banyak. Tapi Tuhan bilang berangkat ke Eropa, pergi ke beberapa tempat. Ngapain Tuhan? Cari gereja, bersihkan kamar mandi ya. Itu hari itu saudara, sejujurnya saya lumayan cukup populer. Lagi pelayanan tinggi-tingginya, tiba-tiba 1 bulan Tuhan minta stop, berhenti, jalan dengan Tuhan sendirian. Saudara, ketika saya lakukan itu, saya pergi ke beberapa tempat. Saya masuk ke gereja, saya bilang bolehkah saya bantu pelayanan. Dia mikir, oh mau bantu pelayanan apa? Kami semua sudah full. Saya bilang, oh enggak, saya cuma ingin bersihkan kamar mandimu. Saya bilang, saya enggak akan ikut kebaktian minggu, saya cuma mau bersihkan WC-mu setiap hari. Saya bilang orang Eropa tuh aneh. Dengan mengkerut matanya, alisnya dia bilang, are you sure? Dia bilang, kamu yakin? Oh iya ya. Dia bilang, kamu jauh-jauh dari Indonesia, mau pelayanan di Eropa, bersihin kamar mandi. Yes.
Dan dia tanya, apa di Indonesia nggak ada kamar mandi yang bisa kamu bersihkan? Saya bilang banyak sebenarnya, tapi Tuhan suruh saya ke sini. Saya bilang, kalau di Indonesia percayalah gak akan ada orang yang mengizinkan saya membersihkan toilet. Karena kasih mereka luar biasa. Tapi hari itu saya pergi ke beberapa tempat. Saya masuk ke gereja, saya bersihkan toilet mereka seminggu, saya pindah kota seminggu. Dan di saat itulah saya mulai sendiri dengan Tuhan. Saya mengucap syukur, Tuhan tuh tahu saya tuh suka taman. Saya suka taman, saya suka jalan dengan kondisi yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cuaca oke. Saya bawa buku Catherine Kuhlman kemana-mana. Saya bawa Alkitab saya kemana-mana. Tempat dimanapun saya bisa duduk, saya akan duduk di taman. Dan saya akan baca buku dan tiba-tiba Tuhan mulai bicara banyak. Pada sebelumnya ketika saya belum pernah sendiri dengan Tuhan, saya nggak bisa dengar Tuhan dengan begitu jelas. Karena ada banyak suara dari manusia, dengan kondisi, dengan keadaan. Tiba-tiba tuh kayak campur aduk, runyam. Tapi ketika Tuhan bawa saya keluar, disitulah Tuhan kenalkan saya yang namanya secret place. Bukan kalau saya mau ke secret place harus ke Eropa, bukan. Tapi kondisi di mana saya hanya sendirian, cuman saya dengan Tuhan. Bahkan mungkin di sekitar saya ada banyak orang, tapi di tempat itu, di tempat kursi itu, saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Saya masuk ke secret place. Bahkan ketika itu saya pergi ke Jerman terakhir, sebelum kemudian saya ketemu dengan Ciripkah lalu pulang ke Indonesia. Di Jerman dia bilang, kami tidak punya toilet, katanya. Dan saya tanya, lalu gereja butuh bantuan apa? Dia bilang, summer is coming. Sebentar lagi mau musim panas. Kita akan lebih banyak outdoor keluar. Nah, di depan ada teras, cukup luas. Mungkin luasnya semimbar ini, luas. Pagarnya perlu dicat. Saudara, dan dia coba gali, dia ketahui saya ini anak hamba Tuhan. Karena di situ ada orang Indonesia juga, dia ketahui saya anaknya siapa. Dan dia sekali lagi tanya, apa di Indonesia tidak ada pagar yang bisa kamu cat? Kok kamu jauh-jauh ke Eropa cuma buat ngecat? Saya bilang karena saya di sini mau melayani Tuhan, bukan hanya waktu saya di mimbar. Sudah setiap hari saya ngamplas aja lama. Itu pagar sudah ngamplasnya cuma pakai sekota ini sampai digosok. Katanya spring, nggak harusnya terlalu dingin, tiba-tiba turun snow. Saya pakai cuma kaos sambil gosok ngamplas dari pagi sampai malam. Setelah selesai ngecat sampai sana, kok saya lihat ke sebelah sana blonteng lagi, saya balik lagi ke sana, cat lagi. Sampai sana blonteng lagi, jadi saya hampir seminggu isinya ngecat. Dan dalam keblontengan itu semua, bolong-bolong semua, mungkin saya harus belajar lebih lagi bagaimana mengecat dengan baik ya. Mungkin ngamplasnya kurang baik itu waktu itu. Tapi ketika selesai, saya duduk dengan pendeta ini. Tiba-tiba pendeta ini mulai penasaran dengan saya. Dan di situ saya buka, saya cerita bagaimana saya mengalami Tuhan, saya alami apa kegerakan yang terjadi di Indonesia. Dan tiba-tiba bilang, bolehkah kamu ajari aku peperangan rohani. Dan hari itu dia bilang, karena di tempat kami ada satu tempat yang mengizinkan aborsi dan kamu akan dilindungi bahkan dari pemerintah. Dan dia bilang, aku mau tutup tempat itu supaya tidak boleh ada lagi yang aborsi. Saudara, ketika itu dalam kesendirian saya nggak bisa minta tolong siapapun. Minta tolong Ciripkah juga nggak bisa, minta tolong Om Thomas juga nggak bisa. Mau cari hamba Tuhan siapa udah nggak ada. Cuma ada saya seorang. Tapi disitulah dalam secret place saya. Tuhan ajari saya komunikasi terus, tidak boleh keputus. Dan dia bilang, lakuin, jalani. Ajak dia pergi ke tempat itu. Kami ajak, saya bilang, Pastor, declaration. Dia bilang, deklarasi apa? Apa aja yang keluar di otakmu? Dia bilang, baca firman, Pastor. Sudah dia mulai pakai bahasa, saya juga nggak tahu itu bahasa apa, bahasa Jerman ya, hanya Om Thomas yang tahu. Saya nggak ngerti, dan selesai, tiba-tiba dia datangnya saya, dia bilang, doakan saya. Dia bilang, mulai hari ini aku akan terus peperangan rohani sampai tempat itu tutup. Saudara, saya dikabari beberapa bulan setelah saya pulang, tempat aborsinya ditutup.
Pemerintah sudah berkata tidak boleh ada lagi, tempat ini resmi ditutup. Saudara, ketika itu saya pulang ke Indonesia, sejujurnya saya berkata, Tuhan, saya di Indonesia tidak pernah ngajari orang peperangan rohani. Saudara, saya berkata saya tidak pernah ajari orang punya keberanian dan ada proteksi total di hidup saya. Saya mau deklarasi sekencang apapun gak ada yang lihat. Padahal satpam di situ. Tapi hari itu ketika saya pulang, Tuhan berkata, nak, ketika engkau masuk ke secret place, di mana engkau tidak bergantung kepada siapapun, engkau hanya berkomunikasi dengan penciptamu, disitulah proteksi total yang akan turun dalam hidupmu. Selama ini apapun yang belum pernah kau alami, kau akan alami bersama dengan Tuhan. Karena bukan hanya proteksi, firman Tuhan berkata kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya ada kemenangan yang mau Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Yang selama ini kita tidak pernah alami, Tuhan mau berikan. Karena ia berkata, nah ini janjiku untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam secret place, Tuhan. Dan hari ini saya berdoa di masa-masa seperti ini, kita perlu untuk masuk ke dalam secret place. Supaya Mazmur 91 itu terjadi dalam hidup kita. Karena kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang membuat bukan Tuhan tapi kita. Yang membuat tempat perteduhan bukan Tuhan tapi kita. Karena ketika kita masuk ke secret place, kita sedang membuat perlindungan Tuhan. Bahkan kata perteduhan dari kata Ibrani, mawin, yang akar katanya onah, yang artinya dwelling together as in marriage. Tinggal bersama seperti seorang yang menikah. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar punya komunikasi, tapi kita punya hubungan, keintiman seperti suami istri. Bukan hubungan tetangga yang penuh dengan basa-basi. Tapi dia mau kita punya hubungan seperti suami istri, hubungan pernikahan. Yang sekali lagi, semua terjadi bukan diumbar di depan. Tapi kita lakukan semuanya di tempat yang tersembunyi, di tempat rahasia yang dari yang maha tinggi. Dan Allah berkata, pada waktu engkau sendiri, maka Bapamu akan ada bersama dengan engkau. Dan ketika itulah Mazmur, kita akan membuat dia sebagai tempat perteduhan kita. Kita akan membuat Tuhan yang kita sembah menjadi tempat perlindungan kita. Bahkan di 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kau menjadi satu, kau menjadi intim. Seperti air dan gula. Tidak ada lagi gula pasir yang kelihatan. Kita campur menjadi satu, menjadi gula cair. Tidak ada lagi kedagingan kita. Tidak lagi tentang kita, tapi kita blend. Kita menjadi satu, kita bersekutu dengan dia. Dan itulah secret place yang Tuhan mau kita masuki. Ayat yang terakhir. Keluaran 29 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Keluaran 29 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Sekali lagi kata diam di firman ini, akar kata Ibraninya adalah Shekinah. Dan kata Shekinah artinya His glory present, hadirat yang mulia dari Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik,
Kalau saudara membaca perjanjian lama, terutama setiap mendengar kata hadirat Tuhan, itu konsepnya teologi Yahudi yang hadirat dapat dirasakan, yang touchable, yang real, yang nyata, bukan sekedar merinding. Bukan. Sepertinya ada hadirat, tapi sebuah hadirat yang benar-benar kita bisa rasakan, kita bisa sentuh, kita berkata ini real, ini nyata di tengah-tengah kita. Dan Allah berkata, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Kata tinggal dari Shekinah, His glory present. Hadirat yang mulia dari Allah akan tinggal dalam kehidupan kita. Hadiratnya akan menguduskan kita. Kemuliaannya yang akan menguduskan kita. Dan ketika hadiratnya tinggal di dalam kita, siapa yang bertahan menjamah hidup kita? Tidak ada. Dan disitulah tempat persembunyian kita, our secret place. Sudah sekali lagi, Mazmur 91 tidak pernah berlaku untuk semua orang Kristen. Karena ayat ini dibuka untuk hanya orang-orang yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi di tengah-tengah. Saya tidak mengerti apa kondisi saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, demi kasih Tuhan, mari masuk ke dalam secret place Tuhan. Mari setiap hari, day by day, masuk dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, perjanjian jaminan Mazmur 91 itu yang akan turun di tengah-tengah kita. Dan ketika kita masuk dalam hadiratnya, semua yang kelihatannya berkabut, semua yang kelihatannya kita tidak mengerti, semua yang ketika kacau, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, He will show you the way. Dia Tuhan yang akan menunjukkan jalannya. Dan hari ini, malam hari ini, sebelum kita selesai, kita mau sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sekali lagi masuk dalam secret place. Sekali lagi hari ini kita berkata, Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi hari ini aku mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tutup Alkitabmu saja, bangkit semua, bangkit berdiri. Semua yang streaming juga, saya ajak bangkit berdiri, ambil posisimu, saudara. Hari ini kita mau benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan temukan kedamaian. Dalam hadirat Tuhan kita temukan jawaban. Ini sebuah lagu yang cukup lama sudah kita tidak nyanyikan. Tapi hari ini saya berdoa, biar dalam hadirat Tuhan malam hari ini kita masuk. Biar kita temukan kedamaian, kita temukan jawaban. Dan biar hari ini, mari sekali lagi kita masuk ke dalam secret place Tuhan. Berdoalah bukan untuk dilihat, tapi hari ini mari berkomunikasi dengan penciptamu. Karena dia sedang menunggu saudara di dalam secret place. Dia sedang menunggu saudara untuk menikmati Mazmur 91 dalam hidupmu. Dan saya berdoa biar malam hari ini Mazmur 91 itu yang terjadi buat hidup kita. Itu yang terjadi buat keluarga kita. Itu yang terjadi buat apapun yang kita sentuh. Tapi hari ini mari kita sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. In your presence Tuhan, hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Your presence, there is something. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Your presence, there is peace. There is peace. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. When we seek to know your heart, we will find such bliss.
Biar hari ini apapun yang sedang terjadi, buat kami mengerti Engkau sedang menunggu kami dalam secret place-Mu Tuhan. Buat hari ini kami tidak pergi mencari pertolongan yang lain, tapi hari ini apapun yang sedang kami alami, buat hari ini kami bisa masuk dalam secret place-Mu Tuhan. Semua keresahan kami, ketakutan kami, buat hari ini kami belajar untuk menaruh dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada pribadi-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan biar hari ini kami sekali lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. The presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace, and His grace. I can hear the breath of angels sweet. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Yes, surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace, and His grace. I can hear the breath of angels wings. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. Kau ada di tengah-tengah kami. His mighty power and His grace, and His grace. I can hear the breath of angels' wings. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Dan ketika engkau masuk dalam secret place, engkau masuk dalam hadirat Tuhan yang paling dalam, biar suara Tuhan yang paling jelas engkau dengar. Tidak ada suara lain, bahkan suara dari diri kita pun semuanya hening. Dan hanya suara Tuhan yang kita sembah. Biar hari ini suara itu yang terdengar sangat keras di telinga setiap kita. Dan ketika engkau masuk dalam secret place, engkau akan jumpai Tuhan yang kau sembah ada di tengah-tengah kita. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace, and His grace.
Ya Tuhan. Surely your presence. Masuk biar hari ini Jehovah yang akan menyentuh hidupmu. Biar hari ini Shekinah-Mu turun di tengah-tengah kami. I can hear the breath of angels sweet. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan Yesus. Hamba tahu kuasa-Mu tidak pernah bisa terhalangi oleh apapun. Bahkan hari ini semua yang streaming, dimanapun mereka berada, hamba percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyentuh hidup mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini, ada hadirat-Mu yang begitu kuat turun di tengah-tengah kami. Dan hari ini hamba tahu Tuhan, Engkau Tuhan sedang menyentuh hidup setiap kami Tuhan. Syakararapata kararabo kararapata. Hiarapata karapata syakararapata kararabo. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Bapakku,
sayap kesembuhan yang sedang Tuhan kepakkan di tengah-tengah kita. Cinta ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Bapakku, saya cinta Tuhan Yesus. Sekali lagi keluar dari hatimu, katakan saya cinta ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Ya Rabbah syakara Rabbah, saya cinta ya Rabbah Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. saya cinta Tuhan Yesus. Ada seorang ibu di sini. Sebentar lagi kontrakan rumahmu habis. Engkau tidak tahu bagaimana cara membayar. Tapi hari ini Jehovah Jireh yang akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini Dia Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Asalkan kau percaya kepadanya. Hari ini dimanapun engkau berada, semua. Ada yang bahkan beberapa engkau di sini. Setiap hari engkau takut, engkau resah, engkau takut, engkau resah. Biar hari ini Tuhan yang mengangkat setiap ketakutan dan keresahan dalam hidupmu. Biar shalom Tuhan turun tengah-tengah kita. Shalom Tuhan turun di tengah-tengah kita. Syakarabas, syakararabatakarabbas. Kiararabasi. Ada beberapa orang di sini engkau punya benjolan di lehermu. Hari ini Tuhan berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada engkau orang yang punya penyakit jantung. Hari ini Jehovah Rabbah berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarapatakarararabatakarabbas. Korapatakarararabash syakararararabas. Hari ini Tuhan, Mazmur 91 jadi dalam hidup kami. Tidak ada yang menjadi lemah di antara kami. Karena mulai hari ini ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup setiap kami. Semua serangan iblis hari ini apapun kami tolak, kami buang kalau mau di dalam nama Yesus. Kemenangan yang menjadi bagian kami, karena kaki kami sudah menginjak anak singa dan ular naga. Ada seorang ibu engkau hamil dan dinyatakan ada penyakit di kehamilanmu. Hari ini Tuhan berkata tidak nak, normal dalam nama Tuhan Yesus. Ada engkau mandul, engkau menunggu bertahun-tahun. Semua dokter berkata mandul, Tuhanmu berkata normal dalam nama Tuhan Yesus. Ada
di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, the best is yet to come. Yang terbaik akan datang. Yang terbaik akan datang. Yang terbaik akan datang. Pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidupmu. Setiap kutuk akan berubah menjadi berkat. Sakit penyakit berubah menjadi kesehatan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami menyembah bukan Tuhan yang mati. Tidak ada lagi kematian yang sia-sia. Tidak ada lagi kematian. Kehidupan mengalir. Kehidupan mengalir. Kehidupan mengalir. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan ucapan syukurmu. Ucapkan syukurmu. Sakara bahasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami percaya bukan sekedar kepada mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya bukan sekedar kepada kuasa-Mu. Tapi buat hari ini kami percaya kepada pribadi-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Dan hamba berdoa Tuhan, biar hari ini firman-Mu yang kami pegang Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada satupun manusia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup setiap kami. Dan biar malam hari ini kami sekali lagi kami berkata kami mencintai-Mu Tuhan. Bukan hanya karena berkat-Mu, tapi kami mencintai-Mu karena pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Mari angkat tanganmu sekali lagi sama-sama katakan, saya cinta. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan perjamuan kudus dan pengurapan. Mari siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Saudara, kita mau percaya setiap kali kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, terjadi mukjizat, terjadi keajaiban, dan semua yang ilahi dialirkan dalam hidup setiap kita. Saudara yang membutuhkan mukjizat terobosan dalam keuangan, dalam keluarga, mungkin saudara sedang sakit, sedang lemah, mari percaya lewat tubuh dan darahnya kita akan dikuatkan, kita disembuhkan, dipulihkan, menerima mukjizat terobosan dalam semua hal yang kita
perlukan, saudara. Mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau angkat tubuh dan darah-Mu. Kami mau percaya, karena firman-Mu berkata di dalam bilur-bilur-Mu, di dalam tubuh-Mu, ada bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Dan di dalam darah-Mu, ada kehidupan-Mu yang mengalir, Tuhan. Kami ucap syukur untuk pengorbanan-Mu, Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu. Malam hari ini, kami mau terima iman dan percaya Engkau mengerjakan keajaiban dan mujizat dalam hidup setiap kami. Apapun yang kami perlukan, Engkau menjawabnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan dan minum. Malam hari ini kita akan mengurapi dua bagian tubuh kita. Yang pertama adalah telinga, dan yang kedua adalah mulut kita. Hari-hari ini kita perlu mendengar berita-berita kebenaran lebih daripada yang lain, saudara. Terlalu banyak berita negatif yang menakutkan tersebar di seluruh dunia, tapi hari ini kita mau minta filter yang dari Tuhan buat telinga kita, supaya hanya suara Gembala Agung kita yang kita dengar, yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, memberikan keteduhan, ketenangan dalam hidup kita. Yang kedua adalah mulut kita. Kita perlu mengucapkan, mendeklarasikan kebenaran lebih daripada yang lain, khususnya pada hari-hari ini. Mari kita angkat minyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi telinga kami, memberi filter ilahi, Tuhan, dan mulut kami dalam menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami ini. Terima kasih pengurapan Roh Kudus turun dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, mari urapi telinga kiri dan kanan dan mulut kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan sanggup mencukupkan semua yang kita perlukan, bahkan dengan berlimpah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami berapa yang Engkau mau kami berikan kepadamu, Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau yang sanggup melimpahkan semua yang kami perlukan. Bahkan kami berlimpah dalam segala kebajikan, kami jadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Kami mau taat kepadamu, berapapun yang Engkau minta untuk kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, SRK bulan depan di tanggal 3 dan 4 Agustus ada di Gereja JKI Hananael Surya di Jakarta, dan tetap bisa di-streamingkan di YouTube Bahtera Network. Lalu yang kedua, persembahan bisa transfer ke nomor rekening Harvey Movement. Sekali lagi juga kita mau mengucapkan terima kasih buat dukungan doa dan berkat-berkat yang saudara telah berikan buat memberkati, dan mari kita percaya dalam situasi seperti ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kita berada, mari kita berdiri. Siapa yang merasa diberkati katakan haleluya. Mantap sekali. Mari kita kedangkan tangan sama-sama. Tuhan, hari ini kami mau angkat persembahan kami, Tuhan. Apa yang kami tabur akan kami tuai berlipat kali ganda. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami di atas dan tidak di bawah.
Kami kepala dan bukan ekor. Mazmur 91 menjadi bagian kami. Kami pulang dengan membawa kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang intim tinggal dalam hidup kami. Mulai malam ini sampai Maranatha. Dan yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.